Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai model-model perangkat lunak. Sebelumnya, apa itu pengembangan perangkat lunak? Dilansir dari IBM, pengembangan perangkat lunak adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merancang, membuat, mengaplikasikan, dan mendukung atau meningkatkan fungsi perangkat lunak. Terdapat 6 metode umum. Yang pertama, metode waterfall, yang kedua metode prototype, yang ketiga metode spiral, yang keempat metode ARD, yang kelima metode agile, dan yang terakhir adalah metode scrum. Yang pertama, metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Terdapat 6 proses umum pada metode waterfall. Yang pertama, communication atau komunikasi, yang kedua planning atau perencanaan, yang ketiga modeling atau perancangan, yang keempat construction atau pengerjaan, dan yang terakhir adalah development atau penerapan. Kelebihan dari metode waterfall sendiri ialah tahapan pengerjaannya lebih lengkap dan sistematis, sedangkan kekurangannya waktu yang lama, sulit untuk pengembang melakukan improvisasi. Yang kedua, metode prototype. Prototype adalah model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam metode prototype. Yang pertama, pengumpulan informasi dari pelanggan. Yang kedua, perencanaan sistem. Yang ketiga, pengerjaan. Yang keempat, penyerahan hasil kepada pelanggan untuk dievaluasi. Yang keenam, revisi sampai diterima. Yang ketiga, metode spiral. Metode spiral menggabungkan 2 metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototype dengan cara sistematis khas metode waterfall. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama, komunikasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga perencanaan, yang keempat pengembangan, yang kelima evaluasi klien. Kelebihan dari metode spiral sendiri ialah mudah diterapkan di proyek besar, sedangkan kekurangannya waktu yang lama, tak cocok untuk proyek kecil, dan tak cocok untuk yang belum berpengalaman. Yang keempat, metode RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Terdapat 3 tahapan dalam metode RAD. Yang pertama, identifikasi tujuan atau komunikasi dan perancangan. Yang kedua, desain sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pengujian sampai layak pakai. Kelebihan dari metode RAD ialah waktu yang singkat, efisiensi biaya, dan komunikatif. Sedangkan kekurangannya, baik dari pengembangan maupun klien harus profesional dalam komunikasi dan tidak cocok untuk pengembang pemula. Yang kelima, metode agile. Metode agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Pola proses pada metode ini sangat sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Yang keenam atau yang terakhir adalah metode Scrum. Scrum seringkali tidak digolongkan sebagai metode, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan iteratif atau pengulangan dan inkremental atau berangsur-angsur. Pengembangan penerapan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya Google, Microsoft menerapkan sistem ini. Secara umum, tahapannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, perumusan target prioritas, yang kedua identifikasi pekerjaan, yang ketiga evaluasi harian, yang keempat perumusan ide-ide baru yang bisa diterapkan di sprint berikutnya. Kerangka kerja Scrum membagi proses pengembangan menjadi target-target kecil yang dinyatakan dalam satuan sprint. Istilah ini mengacu pada kecepatan lari jarak pendek. Sejumlah target kecil harus selesai dalam waktu singkat untuk tujuan akhir yang lebih besar.
Sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.